Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Safismi, Safis here. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda dari biasanya. Di sini aku akan membuat video khusus tentang refleksi di tahun 2025 dan gimana caranya supaya kita bisa terus mengevaluasi diri kita di setiap bulannya dalam setahun gitu. Ini adalah cara yang baru aku praktekkan di 2025 ini. Oke, jadi sebenarnya kalian mungkin juga pernah ngerasain ya, dimana tahun-tahun itu setiap tahunnya itu kadang berlalu begitu aja gitu. Kadang kita nggak nginget setiap bulannya itu ada kejadian apa. Yang kita inget ketika bulan Desember gitu ya, ketika akhir tahun kita cuman inget kalau di tahun itu tuh ada kejadian yang ekstrem gitu, yang besar atau yang benar-benar nancep di memori aja gitu. Tapi kita nggak benar-benar merefleksikan atau mengevaluasi diri kita setiap bulannya, kualitas diri kita, terus juga apa aja hal yang terjadi di setiap bulannya. Dan pada akhirnya kita nggak bisa ngukur nih sebenarnya kualitas diri kita ini naik atau turun. Terus apa aja dalam setahun berlalu itu apa aja yang udah kita upgrade atau apa aja yang menurun bahkan gitu. Dan aku pun begitu sebelumnya. Dan setelah aku pakai cara ini, aku jadi tahu gimana cara supaya aku bisa tahu gimana kualitas diri aku, gimana cara supaya aku terus mengevaluasi diri aku, apa yang harus aku tingkatkan, apa yang harus aku kurangin, terus apa aja yang terjadi di setiap bulannya selama 1 tahun penuh gitu. Dan ini fokus di 2025 karena aku baru menerapkan ini gitu. Oke, jadi yang aku lakukan ini adalah salah satu metode yang sebenarnya dia nggak bisa menggantikan journaling atau menulis gitu ya. Kalau misalkan banyak orang yang menggunakan journaling untuk menulis, untuk merefleksikan, untuk mengevaluasi diri kita dalam setiap harinya atau setiap bulannya. Di sini aku pakai cara yang berbeda dan ini aku baru terapin, yaitu dengan membuat video. Gimana cara membuat videonya? Jadi kayak gini. Jadi di depan kamera, kita ngomong sama diri kita sendiri, kita ngelihat ke diri kita sendiri, dan di situ kita bisa merefleksikan apa yang terjadi selama sebulan, apa yang sudah kita tingkatkan selama sebulan, dan apa yang harus kita kurang-kurangin dari sebulan kemarin, kayak gitu. Aku biasanya pakai acuan planner. Jadi aku memang selama 2 tahun berturut-turut itu pakai planner dari Precious Planner-nya Kak Zafira. Kalau tahun 2024 kemarin itu aku pakai yang fisik gitu ya, buku fisik, buku planner yang fisiknya. Tapi di tahun 2025 ini aku pakai digital planner-nya supaya aku bisa melihat sebenarnya itu lebih worth it yang mana buat aku pribadi. Sebenarnya planner itu cuman buat acuan aku untuk ngomong di depan kamera. Karena kalau misalkan udah di depan kamera, kadang kita suka bingung gitu mau ngomong apa. Dan di planner itu kita kan bisa ngeliat tuh di tanggal segini itu ada kejadian ini, tanggal segini ada event ini, tanggal segini minggu kedua itu hektik banget nih ada kejadian ini gitu misalkan. Jadi aku bisa ngomong di video itu kayak curhat ke diri sendiri dan juga mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang harus ditingkatkan kayak gitu. Nah, selain itu, selain pakai planner, kita juga bisa minta ke ChatGPT karena aku juga ada beberapa bulan yang memang ada beberapa minggu di planner itu yang aku kadang suka skip gitu. Dan
itu hal yang wajar gitu ya. Kadang kita suka malas juga gitu. Kadang ada hari-hari di mana kita malas buat nulis gitu kan. Jadi untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, aku biasanya pakai ChatGPT buat minta ke ChatGPT pertanyaan-pertanyaan refleksi selama sebulan buat aku bikin video refleksi kayak gitu. Atau kamu punya cara tersendiri yang lebih kreatif buat diri kamu sendiri. Karena yang penting diri kita nyaman buat ngelakuinnya dan nggak kepaksa gitu, nggak kayak aduh nggak ada planner nih gitu, jadinya nggak bisa bikin video gitu, nggak gitu. Tapi ya senyamannya kalian aja kayak gimana. Atau bikin video bebas juga nggak apa-apa gitu, yang penting kaliannya nyaman gitu. Nggak harus pakai planner. Dan dampak yang aku rasakan setelah membuat video refleksi, sekarang udah bulan Desember dan barusan aja sebelum ini aku buat video untuk refleksi bulan Desember, dan juga aku nge-reaction gitu ya video-video aku dari bulan Januari, Februari sampai seterusnya sampai bulan November kemarin gitu ya. Aku nonton video-video itu dan akhirnya aku jadi bisa tahu gitu kejadian-kejadian apa setiap bulannya. Terus ketika kita udah ada di posisi sekarang nih ya, sekarang banget, terus kita ngeliat gitu ya video-video lama, kan itu termasuk video-video lama ya, video-video sebelumnya gitu kan, refleksi sebelumnya. Jadinya kadang suka lucu gitu, atau aku juga ikut sedih gitu, kayak rasanya aku pengen peluk diri aku yang di bulan itu gitu. Jadi rasanya campur aduk gitu, tapi secara garis besar kita jadi bisa tahu peningkatan dan penurunan setiap bulannya itu seperti apa, dan aktualisasi diri kita itu sejauh mana. Dan aku merasa aku jadi bisa lebih sayang sama diri aku sendiri, dan aku mengapresiasi diri aku sendiri sudah melalui tahun ini dengan suka duka dan banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya aku throwback dan ingat-ingat lagi ke masa-masa dimana aku lagi senang, lagi sedih, aku bisa tahu dan ingat-ingat lagi, dan akhirnya aku bisa jadi lebih bersyukur, lebih bisa mengapresiasi diri aku, dan bukan hanya mengapresiasi tanpa alasan gitu ya, tapi aku benar-benar bisa mengapresiasi diri aku karena sudah melewati kejadian-kejadian yang menyedihkan maupun dan bisa lebih bersyukur tentang ternyata banyak banget di tahun ini yang buat kita lebih bahagia dan lebih sayang sama diri kita sendiri. Mungkin ini video yang lumayan pendek, tapi semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga tahun 2026 bisa lebih banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, dan kita punya banyak energi untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa yang akan kita hadapin. Kalau misalkan kalian nonton video ini dan mulai sadar bahwa kalian ternyata bisa membuat video refleksi untuk tahun 2026, walaupun kalian nontonnya udah di pertengahan ataupun di akhir 2026, gak apa-apa. Saat kamu nonton ini adalah waktu yang paling tepat, waktu paling cepat untuk bisa mengaktualisasikan bikin refleksi videonya. Sekarang juga, habis ini. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.